Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk ke malam yang ke-18. Kita masuk ke malam yang ke-19 pada kesempatan kali ini. 20 ya. Masya Allah, kita berarti sudah masuk ke penghujung dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebahagian dari para petua atau para masyayikh yang ada di Arab mengatakan idza lam nuhsin al-istiqbal fal nuhsin al-wada'. Kalau kita tidak bisa menyambut Ramadan ini dengan baik, maka hendaklah kita hendaknya melepas bulan Ramadan ini dengan begitu baik. Ya, kita nggak sanggup mungkin di awal-awal kita begitu sibuk dengan datangnya bulan Ramadan, sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, maka hendaklah kita itu mempersiapkan pelepasan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin sedikit berbicara tentang keberkahan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan di antara keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah keberkahan, dan Al-Quran adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita dalam kesempatan yang sangat singkat ini, sebagaimana yang Allah katakan ayyaman ma'dudat, bulan Ramadan itu adalah bilangan hari-hari yang sangat singkat. Kita tidak terasa, baru saja rasanya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak terasa tadi ya, kita sudah masuk di penghujung bulan Ramadan, tidak terasa. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita itu mengambil keberkahan sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan, dan marilah kita mengambil keberkahan sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Alhamdulillah, kita melaksanakan sholat 5 waktu di waktu-waktu yang jahar, di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh, dan alhamdulillah kita lagi ditambah dengan tarawih dan witir. Alhamdulillah, kita selalu mendengarkan Al-Quran, dan kebutuhan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran itu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita di bulan Ramadan sangat butuh dengan makanan dan minuman. Kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedikit lagi, mungkin 10 menit lagi sebelum berbuka puasa, itu biasanya anak-anak sudah bertanya, "Abi, kapan buka puasa? Ummi, kapan buka puasa?" Bahkan kita sendiri, orang dewasa, 10 menit lagi mau buka puasa, disitulah kita, aduh, kapan kira-kira buka puasa? Kok lama sekali? Tadi kita sanggup menahan puasa ketika dari terbit fajar sampai siang, tapi ketika menjelang berbuka puasa, kadang-kadang kita bertanya, kapan buka puasa? Kok lama sekali? 10 menit kok lama sekali, dan sebagainya. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu butuh makanan, kita butuh minuman. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang
bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan kepada kita tentang kebutuhan kita kepada Al-Quran itu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa yahdin, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadaku itu hidayah, memberikan kepadaku itu petunjuk. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita petunjuk. Dari sini para ulama mengatakan bahwa kebutuhan kita kepada petunjuk, kebutuhan kita kepada hidayah itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengatakan kita itu butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim adalah alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku makanan dan minuman. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan kebutuhan kepada hidayah dibandingkan dengan kebutuhan kepada makanan dan minuman. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita butuh makanan, kita butuh minuman, iya itu betul. Tapi kita jangan lupa juga untuk memberikan porsi yang sangat besar kepada Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai makanan kita begitu banyak. Kita diberikan makanan dan minuman yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Buka puasa dengan sangat kenyang, minum dengan sangat luar biasa. Tapi kita jangan lupa untuk memberikan kebutuhan ruh kita dengan makanan dan minuman ruh. Apakah itu? Makanan dan minuman ruh itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang terbaik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Jadi jangan sampai perut kita kenyang, jangan sampai dahaga kita itu bisa terpuaskan, tapi ruh kita belum terpuaskan di bulan Ramadan. Oleh karena itu 10 terakhir di bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran. Apalagi ada sunnah yang sangat luar biasa, yaitu sunnah i'tikaf, beriktikaf selama 10 hari 10 malam di bulan Ramadan. Marilah kita hidupkan kebiasaan ini, kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ada masjid-masjid yang memberikan atau membuka kesempatan untuk beriktikaf, maka hendaklah beriktikaf. Khususnya kalau kita tidak bisa beriktikaf di siang hari karena kesibukan kita masing-masing, kita beriktikaflah di malam hari demi untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengisi sisa hari di bulan Ramadan ini dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk untuk bisa lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabina ghafura. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.